konflik terasa berat. Ketika selesai bertengkar, terasa ringan dan indah. Karena saya sama istri itu punya karakter yang beda nih. Saya termasuk orang yang Cara pertama yang Abi lakukan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT.TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT.TV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, masih bersama Abi dan Bang Denny tentang keluarga hanya di FAT.TV. Saudaraku, tema kali ini Abi akan menceritakan tentang bagaimana cara kita menyelesaikan masalah rumah tangga. Dalam rumah tangga itu biasa ada konflik, ada perbedaan, ada pertengkaran. Itu sunatullah. Justru kalau ada konflik, ada pertengkaran, ada perbedaan, itu namanya ada dinamika. Seperti kita berjalan di atas jalan, ada tanjakan, ada turunan. Pada saat tanjakan terasa berat, pada saat turunan terasa ringan. Seperti itu gitu. Ketika terjadi pertengkaran, terjadi konflik, terasa berat. Ketika selesai bertengkar, terasa ringan dan indah. Bahkan sehabis bertengkar, terasa ada pembaharuan dalam cinta. Malam itu, setelah paginya bertengkar, seperti malam pertama kita bertemu dengan istri kita. Ternyata dalam pertengkaran ada sebuah refresh cinta dalam rumah tangga. Kalau kita memaknai semua itu dengan positif, makanya jangan libatkan emosi dalam pertengkaran itu. Itu cara terbaik supaya keharmonisan dalam rumah tangga segera terjalin kembali setelah kita bertengkar. Kita ingin ngobrol bersama Bang Denny bagaimana seharusnya kita menyelesaikan konflik rumah tangga. nah, ini saya bahasan yang seru buat saya. Karena saya sama istri itu punya karakter yang beda nih. Saya termasuk orang yang susah marah. Tapi kalau sekalinya saya emosi, saya perlu waktu untuk reda, Bi. Jadi saya susah marah. Bahkan saya termasuk orang yang jarang marah. Tapi sekalinya saya kesel, saya perlu waktu untuk marah. Nah itu saya kebalikannya. Gampang kesal, gampang marah. Tapi gampang hilang juga. Di saat kita ribut, makanya, Bi, saya masih kesel, istri saya udah kayak nggak ada apa-apa. Nah itu perbedaan dari cara kita marah. Nah, tapi yang perlu saya belajar lagi adalah sebenarnya di saat kita beda pendapat, bagaimana sih harusnya kita mencari jalan keluar. Mengingat saya sebagai suami kadang ego saya juga besar, begitu pun istri kadang nggak mau ngalah. Akhirnya kadang terjadi benturan-benturan yang walaupun kita selalu menemukan jalan keluar, tapi saya pengen sebenarnya kalau nggak perlu berantem, ngapain harus berantem sih? Nah, kalau dalam Islam sebaiknya di saat kita mengalami selisih paham, jalan keluar yang terbaik itu gimana? Terlebih untuk suami itu. Ini menarik Bang Denny. Ternyata karakter Bang Denny mirip sama Abi. Ya. Jadi benar. Jadi Abi itu sulit marah. Ya. Tapi ketika marah itu sulit berhenti. Iya. Nah, makanya saya bilang ke istri saya, tolong lo jangan pancing-pancing. Tolong jangan pancing-pancing, karena setiap kali ketika dia sudah mulai naik tensi, saya bilang tolong jangan pancing-pancing saya, tolong jaga saya, sampai begitu. Nah, jadi saya sudah kasih aba-aba. Nah, saya takut nanti kalau sudah terlanjur naik, ini sulit nih turunnya gitu. Saya seperti itu. Nah, ini juga salah satu cara Abi nih, pengalaman Abi seperti itu. Jadi Abi segera sadar itu. Kalau sudah terpancing, Abi langsung sadar. Sudah, cukup. Jangan. Karena ini sedikit lagi dia akan naik nih, gitu. Jangan, tolong. Maka dia segera menurunkan tensinya. Nah, itu cara pertama yang Abi lakukan. Terus yang kedua, Abi punya catatan harian. Abi minta kepada Umi, tolong kamu bikin catatan harian.
silahkan kamu tulis catatan harian kamu, curhat kamu di buku kamu. Juga saya akan tulis. Nanti menjelang tidur setiap hari kamu buka. Maka saya akan buka buku kamu buka buku saya. Nah, subhanallah. Maka menjelang tidur, nah bener. Jadi menjelang tidur saya ambil dia buku, terus saya buka. Saya nangis sendiri. Ternyata tadi pagi saya keluar, ada kata-kata yang kurang tepat untuk saya ucapkan. Akhirnya saya menangis. Begitu dia bangun tidur, saya pegang tangannya, saya cium tangannya. Uma, mohon maaf. Abi memanggil Uma kepada istri saya. Uma, mohon maaf. Abi kemarin menyakiti hati kamu ya. Abi nggak sengaja, tapi sudah. Tidak hina seorang suami minta maaf pada istri. Tidak hina seorang suami mencium tangannya, tidak hina. Karena itu kemuliaan bagi istri. Dan tugas kita memuliakan istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Dan kamu memperlakukan istri kamu dengan baik. Tidak hina. Jadi ini juga cerita terbaik. Dan juga dia sering buka isi catatan harian saya. Cara seperti itu. Maka dia juga kadang mencium tangan tiba-tiba. Kenapa? Kemarin Uma menyakiti hati kamu. Ini. Menyakiti hati Abah. Dia bilang Abah. Nah, ya insya Allah kita sama-sama memaafkan suami. Itu cara kedua. Nah, kemudian cara ketiga, Abi selalu mengajak Umah ini keluar rumah dan setelah itu duduk zina, melihat pantai, melihat langit, melihat bumi. Terus Abi berkata, Umah, senja cantik sekali ya. Seandainya dia tidak cemberut, tapi ketika dia cemberut nampak tidak indah lagi. Maka dia meluk dan merasa tersinggung. Nah, seperti itu, masya Allah. Ya, seperti itulah yang Abi lakukan. Mudah-mudahan tip-tip ini bermanfaat, insya Allah Bang ini. Itu luar biasa sih Abi, terutama tip yang kedua. Itu saya suka banget. Karena dengan menulis apa yang menurut kita kurang pas tentang istri, begitu istri menulis apa yang dia rasakan kurang enak tentang kita, besokannya atau malamnya kita baca, kita bisa dapat pelajaran tanpa kita harus berantem. Benar, kita akan tahu kesalahan kita tanpa kita harus saling ribut. Kita tahu di mana kelemahan kita tanpa kita harus melewati proses pertengkaran. Dan hindari curhat lewat WhatsApp. Jangan begitu. Kenapa tuh? Itu akan menjadi terus pertengkaran tanpa selesai dan menjadi emosi. Hanya saling hanya saling emosi. jawab, iya, malah semakin panas. Sudah, kalau sudah pakai WhatsApp, bilang tolong stop. Karena saya terganggu perasaan saya. Nanti kita selesaikan. Sudah tulis di buku aja. Tulis buku lebih bagus. Dia menjadi abadi dan terjaga. Dan kita menjadi kenangan terus. Sampai sekarang ada buku bertumpuk-tumpuk itu. Kadang Abi buka itu beberapa catatan itu. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Abi ingin menulis buku novel berjudul Ketika Cinta Beristighfar. Wah. Masya Allah. Itu harus saya obrolin ntar sama istri. Saya Allah pengen Akbar. banget menerapkan poin yang kedua, Abi. Menurut saya keren dan to the point. Kita tahu langsung ke inti permasalahan, mencari jalan keluar, mengakui maaf. Bahkan saat itu juga kita bisa berdamai. Benar, selesai. Saudaraku, indah sekali obrolan tentang keluarga. Banyak hal yang kita harus selesai sebelum menjadi besar. Ayo kita terus bersama Abi dan Bang Dani tentang keluarga hanya di FAT TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan. Banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah,
pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.